Aib2FN, polisi yang tembak debt collector ungkap alasan nekat melakukannya, tak pakai senpi dinas. Oknum polisi Aib2FN ngaku cuma bela diri hingga nekat menembak debt collector di Sungai Musi, Sulsel. Adapun oknum polisi Aib2FN mengaku nekat menusuk dua debt collector tersebut lantaran terdesak. Diketahui, Aib2FN menembak dua orang debt collector dengan menggunakan airsoft gun, bukan senjata api dinas milik anggota kepolisian. Meski begitu, airsoft gun yang digunakan untuk menembak korban sudah dibuang ke Sungai Musi. Aib2FN hanya menyerahkan senjata tajam yang digunakannya untuk menyerang korban usai menyerahkan diri ke Polda Sumsel. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumsel Kombes Agus Halimudin mengatakan, Aib2FN sebelumnya berdinas di Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Lubuk Linggau. Ketika bertugas, Aib2FN pun menangkap pelaku kejahatan yang menyimpan airsoft gun. Airsoft gun itu kemudian dibawa oleh Aib2FN dan digunakan. Sebelumnya dia memang anggota reskrim, ujar Agus di Palembang, Senin, 25 Maret 2024. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Anwar Reksowit Jojo menambahkan, mereka saat ini telah menyita berbagai barang bukti. Antara lain berupa 1 unit mobil, pisau sangkur, dan pakaian yang digunakan saat kejadian berlangsung. Sementara itu, airsoft gun yang digunakan oleh Aib2FN telah dibuang ke Sungai Musi. Informasi pistolnya dibuang di Jembatan Musi 6, diduga airsoft gun. Senjata tajamnya sudah diserahkan, kata Anwar. Anwar pun memastikan bahwa laporan dari Aib2FN maupun korban penusukan yang berasal dari debt collector akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun, polisi saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak Propam terkait status dari Aib2FN. Masih dalam proses pemeriksaan, sekarang statusnya masih saksi. Anggota juga masih di lapangan mencari alat bukti tambahan, sambung Anwar. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas, Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Sunarto mengatakan, Aib2FN nekat menusuk dan menganiaya dua debt collector tersebut lantaran terdesak. Sebab, saat kejadian berlangsung ada 12 orang yang tak dikenal yang diduga debt collector menghadangnya dan memaksa menyerahkan kunci mobil. Padahal anak dan istri Aib2FN saat itu berada di dalam sehingga ketakutan. Ada 12 orang dengan menggedor kaca mobil memaksa meminta kunci mobil, sehingga kemudian ada upaya untuk bagaimana melindungi keluarganya. Aib2FN membela diri karena diadang 12 orang debt collector, kata Sunarto saat memberikan keterangan di Palembang, Senin, 25 Maret 2024. Sunarto menegaskan, tindakan debt collector ini sudah sangat meresahkan masyarakat di mana mereka memaksa merampas dan mengambil objek yang menunggak pembayaran. Padahal hal tersebut sudah bertentangan dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Mobil diambil paksa dan dirampas. Kemudian, barang-barang yang ada di dalam mobil itu tidak ada kaitannya dengan jual beli dan itu tidak ada jaminan kapan akan dikembalikan. Sudah salah, menimbulkan masalah baru, tegas Sunarto. Dengan kejadian ini, Sunarto meminta debt collector agar bertugas sesuai prosedur yang berlaku. Terutama tadi pihak finance, yang lainnya, debt collector, untuk bekerja sesuai koridor, bahwa penarikan melalui proses pengadilan. Itu adalah utang tidak dengan upaya paksa dan melawan hukum, ujarnya. Sementara itu, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan, Kabid Propam, Polda Sumsel, Kombes Pol Agus Halimudin menambahkan, saat ini status Aib2FN masih sebagai terduga pelanggar karena masih dalam proses pemeriksaan. Untuk sangkur itu bukan sangkur dinas, tapi memang yang dijual secara bebas, ujar Agus. Agus mengungkapkan, setelah kejadian, Aib2FN sempat menghilang dan pulang ke rumah orang tuanya di Lubuk Linggau untuk menenangkan diri. Setelah itu, ia pun menyerahkan diri diantarkan keluarganya ke Polda Sumsel. Sekarang masih terus kami selidiki, jelasnya. Diberitakan sebelumnya, dua debt collector bernama Dedi Zuheransyah, 51, dan Robert Johan Saputra, 35, dirawat di rumah sakit setelah mengalami luka tusuk dan tembak dari Aib2FN. Dalam video yang diunggah di akun Instagram Palembang, sigap terlihat kejadian tersebut berlangsung di area parkir Mall PSX Palembang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Aib2FN bersama istrinya baru saja turun dari mobil. Kedua debt collector tersebut kemudian mendekati Aib2FN untuk menanyakan soal cicilan mobil yang sudah 2 tahun tertunggak. Dari sinilah insiden berawal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.